kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang perjuangan bersenjata dan diplomasi. Peristiwa di Surabaya. Kronologi peristiwa: 1. Kedatangan tentara Inggris dan Belanda. Tentara Sekutu mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945 dengan tujuan melucuti senjata Jepang, menormalisasikan kondisi bekas perang, dan memulangkan tentara Jepang ke negara asalnya. 2. Insiden di Hotel Yamato, Tunjungan, Surabaya pada tanggal 18 September 1945. Faktor penyebab: 1. Belanda dinilai sudah memprovokasi dengan mengibarkan bendera merah putih biru di Hotel Yamato, Surabaya. 2. Gagalnya perundingan antara Residen Sudirman dengan Pelakmen untuk menurunkan bendera merah putih biru tersebut. 3. Massa Indonesia mengetahui situasi perundingan tidak berjalan dengan baik sehingga masuk ke Hotel Yamato. 3. Kematian Jenderal Malabi. Ia tewas pada tanggal 30 Oktober 1945. Kejadian ini menjadilah faktor penting terjadi insiden 10 November. Insiden 10 November. Inggris mengeluarkan ultimatum bahwa pada 10 November Indonesia harus menyerahkan semua persenjataan dan menghentikan perlawanan terhadap Inggris dan Belanda. Ultimatum itu diabaikan oleh masyarakat. Puncak pertempuran pun yang kini diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Sutomo atau yang dikenal sebagai Bung Tomo membakar semangat para pejuang dengan meneriakkan merdeka atau mati. Dalam kejadian ini terdapat sekitar 16.000 pejuang yang tewas dalam satu malam. Peristiwa pertempuran Ambarawa adalah peristiwa di mana TKR atau Tentara Keamanan Rakyat Indonesia melawan AFNI atau Sekutu pada tanggal 26 Oktober 1945 sampai 15 Desember 1945. AFNI mendarat di Magelang pada tanggal 26 Oktober 1945 dengan tujuan ingin mengambil alih kekuasaan atas Magelang dengan mempersenjatai bekas tawanan yang dibebaskan. Tentu saja saat itu TKR tidak akan tinggal diam. Mereka mengepur AFNI di Ambarawa pada tanggal 20 November 1945 atas pimpinan Mayor Soeharto. Pasukan AFNI bertahan dengan menggeser pasukannya dari Magelang ke Ambarawa, dilindungi dengan pesawat-pesawat tempur yang menyebabkan gugurnya Letkoles Diman, yaitu adalah perwira dari TKR, pada tanggal 25 November 1945. Pada akhirnya Kolonel Sudirman mengambil alih posisi pimpinan pasukan Letkol Isdiman dan melakukan pertemuan pada tanggal 11 Desember 1945 untuk membahas siasat pertempuran menyerang pasukan AFNI di Ambarawa. Hasil dari pertemuan tersebut adalah mereka memutuskan untuk menyerang menggunakan strategi sempit urang pada 12 Desember 1945 pukul setengah 5 pagi. Dan pada akhirnya pasukan AFNI pun berhasil dipukul mundur dari Ambarawa dan bergeser ke Semarang di bawah pimpinan Kolonel Sudirman pada tanggal 15 Desember 1945. Saya akan mempresentasikan tentang Bandung Lautan Api. Yang pertama, Sekutu memasuki Bandung. Pada bulan Oktober 1945, ketika para pejuang Indonesia sedang melaksanakan pemindahan kekuasaan dan merebut senjata dari tentara Jepang, tentara Sekutu memasuki Bandung. Tentara Sekutu tersebut bekerja bersama NICA atau kepanjangannya yaitu Netherlands Indie Civil Administration untuk menduduki kantor-kantor penting di Bandung. Ultimatum pertama dan kedua. Pada tanggal 21 November 1945, tentara Sekutu mengeluarkan ultimatum pertama dengan alasan untuk menjaga keamanan. Mereka menuntut agar Bandung bagian utara dikosongkan oleh pihak Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 29 November 1945. Namun, para pejuang tidak mau mengindahkan ultimatum Sekutu tersebut. Pada tanggal 23 Maret 1946, Tentara Sekutu mengeluarkan ultimatum kedua. Kali ini mereka menuntut Tentara Republik Indonesia atau TRI untuk mengosongkan seluruh kota Bandung, dan Sekutu menyuruh para TRI untuk mundur dari pusat kota paling lambat pada tengah malam pada tanggal 24 Maret 1946. Pada tanggal 24 Maret 1946, Kolonel Abdul Haris Nasution selaku Komandan Divisi 3 memerintahkan untuk meninggalkan kota Bandung. Rakyat Bandung yang mencapai 200.000 orang bersama pejuang berduyun-duyun menuju pegunungan bagian selatan. Rumah-rumah penduduk pun telah ditinggalkan dan dibakar hingga menimbulkan gelombang besar api yang berkobar-kobar. Menjelang tengah malam, Bandung telah kosong dan menjadi puing-puing. Terima kasih. Pertempuran Medan Area berawal saat kedatangan Sekutu bersama tentara Belanda, yaitu NICA, di kota Medan pada 9 Oktober 1945. Awalnya, kedatangan mereka diterima dengan sangat baik oleh masyarakat. Namun, pada 13 Oktober 1945, salah seorang penghuni Hotel Jahan Bali di kota Medan, yaitu tentara NICA, merampas dan menginjak-injak lencana merah putih milik seorang pemuda Medan. Hal ini mengundang kemarahan para pemuda, sehingga mereka melakukan penyerangan dan penyerbuan di Hotel Jahan Bali. Nah, dari kejadian ini, pihak Sekutu mengultimatum rakyat Medan untuk menyerahkan senjata mereka.
Namun, ultimatum tersebut tidak dihiraukan oleh rakyat Medan. Sehingga pada 1 Desember 1945, pihak sekutu memasang papan-papan bertuliskan Fix Boundaries Medan Area yang gunanya untuk membersihkan unsur-unsur republik yang terdapat di kota Medan. Hal ini makin menggelorakan semangat perlawanan para pemuda pada saat itu. Hingga terjadi lagi perang besar-besaran pada 10 Desember 1945. Nah, tapi dalam perang ini rakyat Medan kalah. Dan kota Medan secara resmi jatuh ke tangan sekutu dan Nica pada April 1946. Namun perjuangan tidak berhenti sampai di situ. Karena pada tanggal 10 Agustus 1946 dibentuk suatu Komando Resimen Naskah Rakyat untuk melanjutkan perjuangan rakyat Medan melawan sekutu dan Nica. Perlawanan mereka masih terus berlanjut hingga kekuasaan Belanda di Indonesia berakhir pada tahun 1949. Perang Puputan Margarana. Tempat terjadi. Perang Puputan Margarana terjadi di Margarana yang terletak di utara kota Tambanan, Bali. Tokoh yang terlibat. Pasukan Indonesia dipimpin oleh Kepala Divisi Sunda Kecil Letkol I Gusti Ngurah Rai yang membawahi pasukan Ciung Wanara. Kronologi. Belanda yang meninggalkan daerah RI de facto yang juga merupakan salah satu isi perundingan Linggarjati. Kemudian Belanda mendarat di Bali dengan tujuan menyatukan Bali dengan NIT, namun ditolak. I Gusti Ngurah Rai bertekad melakukan perlawanan terhadap Belanda. Kemudian I Gusti Ngurah Rai memberi perintah kepada pasukannya untuk melucuti senjata Nica yang dilakukan pada 19 November 1946. Setelah berhasil melakukan aksinya, pasukan Ciung Wanara kembali ke desa Adeng, Marga, Tambanan. Karena aksi tersebut memicu amarah Belanda dan Belanda mengerahkan semua pasukannya untuk memulai pertempuran. Hasil pertempuran, Belanda yang berhasil menjadikan Bali sebagai bagian dari NIT karena gugurnya pasukan Ciung Wanara dan I Gusti Ngurah Rai. Perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati dilakukan pada 10 sampai 15 November 1946 di Linggarjati, Kuningan, Cirebon. Tujuan diselenggarakan perundingan Linggarjati adalah pengakuan akan keberadaan Republik Indonesia oleh sebanyak mungkin negara di dunia, sehingga perjuangan bangsa tidak lagi dianggap sebagai gerakan nasional di dalam suatu negara jajahan, tetapi sebagai sebuah negara berdaulat penuh dan mempertahankan kekuatan fisik yang telah dibangun. Kemudian hasil dari perundingan Linggarjati adalah 1. Dibentuknya negara federal bernama Republik Indonesia Serikat. 2. Pembentukan Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda. Ketiga, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. 4. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Perjanjian Renville. Perjanjian Renville dilaksanakan pada 17 Januari 1948 di kapal Amerika Serikat USS Renville. Tujuan diselenggarakan perjanjian Renville adalah untuk menunjukkan pada dunia bahwa Republik Indonesia adalah sebuah negara kecil di wilayah Indonesia. Kemudian mendirikan negara persemakmuran di Indonesia, menghentikan pertikaian pasca perjanjian Linggarjati, dan menghindari perang dan kerugian yang lebih besar. Berikut adalah hasil dari perjanjian Renville. 1. Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya RIS. 2. Republik Indonesia memiliki kedudukan sejajar dengan Belanda. Ketiga, Republik Indonesia menjadi bagian dari RIS dan akan diadakan pemilu untuk membentuk konstitusi RIS. Keempat, tentara Indonesia di daerah Belanda atau daerah kantong harus dipindahkan ke wilayah Republik Indonesia. Perjanjian Romeroen. Perjanjian Romeroen terjadi pada 7 Mei 1945 di Hotel des Indes. Tujuannya adalah agar Indonesia menghentikan aktivitas gerilya Indonesia dan Belanda mengikuti KMB. Hasil dari perjanjian Romeroen adalah kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta, militer Belanda menghentikan operasi militer, pembebasan tawanan politik, dan mengakui RI bagian dari RIS. Konferensi Meja Bundar atau KMB. KMB ini terjadi pada 23 Agustus hingga 2 November 1949 di Gedung Parlemen. Tujuan dari KMB adalah untuk menyelesaikan sengketa antar Indonesia Belanda, sekaligus memperoleh pengakuan kedaulatan Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Hasil dari KMB ini adalah
Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Kedaulatan ini membuat Indonesia menjadi negara serikat kerjasama dengan Indonesia Belanda.